Banyak tuh. Banyak tuh mobil-mobil Ferrari di luar negeri, di jalan. Nah, saya mau kasih tahu gini ya. Saya, lihat nih, saya umur 26 tahun. Saya baru join 29 Juli. Dia nanya, hal pertama apa yang saya harus lakukan di awal join ini? 29 Juli ini baru kemarin ya? Oke. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Nurdia, sekaligus saya jawab pertanyaan dari Michael Pinata. Saya sering bahas ini, tapi saya ulang. Ini saya lihat direkam, mudah-mudahan teman-teman bisa potong, jadi Anda bisa ulang-ulang. Bisnis ini, teman-teman harus tahu, sekarang lagi masa pandemi ya. Betul nggak ini masa pandemi? Anda setuju nggak kalau daya beli itu turun? Setuju nggak? Susah dong ya. Karena ternyata teman-teman, nggak COVID pun, ini kan lagi COVID, nggak COVID pun, saya udah survei, orang dengan gaji 20 juta sebulan aja, dia tidak akan mau beli produk 3,5 juta untuk kesehatan tiap bulan. Betul nggak? Ya pasti betul lah, orang di sini bilang, nggak usah yang 20 juta, gua aja yang 5 juta nggak mau, gitu katanya. Gua aja yang 40 juta, di sini ada yang 40 juta aja nggak mau, katanya. Gue minumnya random aja deh, kalau random ada gue minum, nggak random gue nggak minum, katanya. Nah, sekarang Anda udah tahu. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Sekarang hidup susah, lalu Anda nawarin produk kesehatan. Orang beli nggak? Coba jawab saya. Nggak jawab aja tuh yang tadi ngomong tuh, yang di chat. Yang nanya juga coba jawab. Hidup lagi susah. Kita katakan orang menengah bawah. Lalu teman-teman kita juga menengah bawah. Lalu saya nawarin produk 3,5 juta. Dia beli nggak? Itu saya mau tanya. Beli kalau ketemu COVID, pinter nih. Ini jawabannya pinter ngeles nih anaknya nih. Oke ya. Beli kalau udah COVID. Kalau gajinya 3,5 juta juga nggak beli juga dia katanya. Pasti nggak beli. Rata-rata nggak beli. Lalu teman-teman, saya tanya lagi. Pertanyaan yang kedua. Kalau teman-teman pernah lihat-lihat obat di Guardian, ya, di Guardian, di apotek, Anda lagi baca-baca obat sendiri, lalu ada SPG datangin Anda. Pertanyaan saya ke Anda akan merisi atau enggak? Waktu Anda lagi lihat-lihat obatnya nih, tiba-tiba dia datang. Anda risi atau enggak? Saya mau nanya lagi pertanyaan kedua. Risi, oke. Itu, dua pertanyaan itu menjawab kita sebenarnya jalanin bisnis ini kayak gimana. Satu, kalau Anda jual produk, udah tahu. Pertanyaan pertama, susah ya. Kedua, kalau didatangin SPG, risi nggak? Risi, sama. Kalau kita jualan produk, kalian hanya SPG di bisnis ini. Ngerti ya? Kalian yang pilih jalan susah. Contoh kayak SPG rokok nih, saya perokok. Datang SPG rokok juga saya nggak beli. Ngerti ya teman-teman ya? SPG aja saya nggak beli karena gue udah ada rokoknya. Gitu loh contoh. Ingat, semua penjual pasti akan ditolak hidupnya. Makanya kemarin saya bikin banner tuh, Adam sama Maya. Ngerti nggak? Adam sama Maya. Sekarang saya bilang ke teman-teman, saya nggak ajak Anda, makanya saya bilang, kalau Anda mau jalanin bisnis ini, saya nggak bertele-tele ya. Tadi saya mau banyak perumpamaan, tapi saya nggak bertele-tele. Kunci untuk jalanin bisnis AFC, nomor satu, Anda nggak pilih jelasin bisnis atau jelasin produk. Ini yang salah. Banyak leader bilang, udah jelasin bisnisnya aja. Nggak gampang jelasin bisnisnya dong. Kalau dia ngerti marketing plan-nya aja, nggak ngerti gimana mau jelasin bisnisnya, betul nggak? Makanya saya mau bilang, produk sama bisnis nggak bisa dipisah. Jadi kalau Anda jalanin bisnis AFC, Anda nggak bisa pilih mau jelasin bisnisnya atau mau jelasin produknya, nggak bisa. Makanya jangan jualan itu. Jangan jual produk atau jual bisnisnya. Susah. Coba saya datangin Anda nih hari ini ya, 265 orang. Saya datangin Anda. Mau nggak lo? Gue bawa peluang nih. Modal 1,650 bisa 660 juta sebulan. Apa di otak Anda ngomong? Bullshit kan? Wah, nih orang ngigo nih. Pasti gitu deh. Lu aja nggak sukses, lu mau ajak-ajak gua. Bener nggak? Bener nggak? Itu kan jual-jual bisnis potensi. Mana ada nih ini potensinya. Taruh 26 juta, besok jadi 110 juta. Siapa yang mau dengerin ngomong gitu? Coba Anda ngomong ke teman Anda deh. Ini Anda yang belum sukses. Ngomong ke teman Anda gitu. Diketawain, men. Kita harus sharingin sih. Kalau saya sih nggak percaya teman saya. Pemula-pemula ya. Bisnis ini adalah pertama,
Anda harus tahu, dunia ini, kalau yang orang beli, kalau sesuatu bukan karena pengetahuannya. Ngerti ya? Orang membeli sesuatu karena emosi. Emosi. Contoh, saya ulang. Kok Eka kan handphonenya Galaxy Fold. Betul nggak kok? Galaxy Iya, Fold ya handphonenya. Kenapa kok Eka beli? Kenapa kok Eka beli Galaxy Fold? gengsinya nih. Nah, karena keren kan? Nggak, maksudnya handphonenya keren gitu loh. Ya. Kalian yang handphonenya iPhone, beli iPhone. Emang kenapa kalian beli iPhone? Emang kalian butuh speknya? Kalau kalian butuh speknya, kalian beli Xiaomi aja, itu speknya udah paling the best. Tapi kenapa lu beli iPhone? Padahal nggak pakai fungsi yang lain nggak, orang cuma WhatsApp-an doang, sama main Instagram. Kenapa beli iPhone? Karena keren. Kalau beli iPhone baru, kesannya keren. Wah, ini orang hebat nih, ngerti nggak? Saya mau nanya hal yang sama. Kenapa? Contoh mobil deh. Emang kalian mau beli mobil Avanza, beli mobil Innova, emang karena fungsinya? Enggak dong. Kalau beli fungsinya, beli aja mobil yang benar-benar murah. Kan sama fungsinya. Ngerti maksud saya, teman-teman? Bahwa ternyata yang orang beli adalah emosinya. Terlihat kerennya. Oh, Innova lebih ganteng. Oh, Expander lebih mantap. Kalau Innova tuh mobil impian. Ternyata orang beli karena emotionnya. Kenapa saya hari ini pakai baju oranye? Kalau bukan karena fungsinya, karena bagi saya warna oranye ini kayak saya suka, cocok gitu loh pakai. Kelihatan ganteng nih kalau pakai baju ini. Itu semua emosi, teman-teman, beneran. Anda nggak percaya sama saya? Contoh Cili dia Link nih pakai kacamata. Kenapa dia pilih model kacamata itu? Karena bagi dia cocok pakai kacamata itu. Bagi dia loh. Padahal bagi suaminya, lihat, nggak cocok pakai ini, bodoh amat. Bagi gue keren ini, contoh ya. Nah itulah saya mau kasih tahu ke teman-teman. Ternyata orang membeli by emosinya. Makanya kalau kalian lihat AFC sendiri sekarang testimoni COVID udah nggak pakai foto. Kan biasa screenshot aja tuh. Foto ini pakai foto ini, bener nggak? Positif, lalu negatif lagi. Saya bikin video. Oh, oke. Saya bikin video. Anda udah lihat belum video testimoni COVID istri saya? Kalian udah nonton belum? Videonya sih sebenarnya biasa aja, tapi saya jual emosinya. Ngerti ya teman-teman ya? Emosi yang saya maksud tuh bukan emosi yang bikin jengkel atau marah ya, bukan. Orang jadi ada simpati bacanya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, kalian yang menjadi member AFC, ingat, kalian bukan jual produk AFC, bukan jual ini, bukan. Kalian pertama adalah menjual diri Anda secara emosi. Itulah yang bikin orang join, teman-teman. Ngerti ya? Contoh hari ini nih. Tadi siapa sih yang nanya? Tunggu, saya lihat dulu chatnya ya. Dia bilang, tadi yang nanya bahwa yang baru join. Nah, ini dia bilang nih. Michael Pinata ya. Sama Nurdiah. 6 bulan prospek gagal terus katanya. Minta nggak bisa rekrut katanya. Saya deh. Jadi saya 6 bulan kayak Nurdiah. Saya nggak bisa rekrut. Lalu saya sharing curhat di sosial media saya, di Instagram atau Facebook, saya bilang gini. Nama gue Niko. Gue awalnya, gue orang susah jujur. Orang tua gue cerai. Sekarang gue mau kuliah nggak ada duit. Gue jalanin bisnis AFC. Udah 6 bulan gue jalanin. Alhamdulillah nggak dapat apa-apa. Belum ada orang yang percaya sama gue, gue ditolak satu hari lebih dari 100 kali. Tapi gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa gue nggak akan nyerah. Gue nggak akan nyerah, gue pasti bisa dapetin orang yang bisa percaya sama gue, karena gue yakin produk ini bener-bener hebat. Gue udah buktiin ke bokap nyokap gue sendiri, dari sakit sampai bener-bener sembuh, bahkan ke istri gue sendiri. Dari situlah gue mikir, kenapa enggak? Gue harus sharing ke orang yang lain. So, terima kasih buat pembelajaran penolakan ini, tapi gue mau kasih tahu ke dunia bahwa gue akan tetap jalan terus. Anda percaya nggak sih? Saya kan pakai kata-kata yang emosi kan tadi ya. Kalau saya posting itu ke dunia sosial media, malah saya bisa dihubungi. Dibanding 6 bulan dulu saya jual SOP, manfaatnya, jantung, stroke, lo mau kaya nggak? Nih, saya cuma ngomong gitu, saya bisa jadi closing gara-gara itu. Percaya nggak? So, itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Sekarang Anda harus jual emosi. Anda bukan jual emosi, Anda harus belajar. Anda harus belajar membuat kata-kata secara emosi. Anda tahu nggak sih di Indonesia ini, orang yang paling banyak, bangsa Indonesia itu ada yang berprestasi dalam satu.
namanya dermawan. Ternyata bangsa Indonesia adalah posisi keempat atau keenam sebagai negara terdermawan di dunia loh. Beneran loh. Jadi kenapa? Orang kita gampang kasihan. Ngerti ya? Ada cerita sedih dikit, gampang iba orang kita. Ngerti ya? Bahkan saya kan aktif di kitabisa.com. Jadi kitabisa.com tahu ya, itu website buat bantu-bantu orang donasi. Anda bisa lihat ya, di situ ada yang sumbangannya kecil, ada yang sumbangannya gede. Kenapa? Karena satu bangun story-nya bagus. Ngerti ya? Dia satu detail, ceritanya bagus gitu loh. Maksudnya ceritanya tuh bisa kena, kita bacanya jadi terenyuh gitu loh. Ada satu yang udah upload aja, ini anak saya butuh ini gitu loh gitu. Nah, makanya teman-teman harus belajar. Disitulah di MLM teman-teman, walaupun Anda mau MLM atau mau bisnis retail seperti konvensional, tetap Anda harus belajar. Ternyata Anda harus tahu, orang bergabung sama Anda, salah satunya dari emosi. Anda bisa nggak salurin apa yang kalian di otak kalian ini, masukin jadi menjual secara simpati. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak harus nada-nada kasihan juga, maksud saya gitu loh. Anda harus kena ke orang, sama kayak saya. Saya orangnya semangat, membara saya. Jadi saya share orang bukan karena gue yakin, walaupun nggak ada yang nolak, oh saya beda. Gue akan jalan terus, wah lain lagi gitu loh. Tapi ngerti nggak maksud saya? Anda harus belajar mengkomunikasikan apa yang di diri Anda, apa yang Anda mau itu secara emosi. Anda harus jual emosi itu. Maka orang bergabung. Makanya saya yakin, Bu Nurdia, Anda hanya jual produk. Produk nggak ada emosinya. Ngerti ya teman-teman ya? Manfaat Subarasi, paten Subarasi, nggak ada yang mau dengar. Makanya saya udah tantang ke teman-teman nih, Anda yang beli mobil, pernah nggak baca manual book-nya? Itu aja. Anda yang beli TV, pernah nggak baca manual book-nya? Pernah nggak? Anda yang pernah beli mesin cuci, baca nggak manual book-nya? Artinya orang tuh nggak peduli manfaat produk ini. Emang Anda kira Subarasi Utsukushi aja yang testimoni COVID-nya ada? Enggak dong. Minum madu ada minum daun kelor ada, minum air garam ada yang minum jahe ada. Ngerti ya teman-teman ya? Lalu lu kira lu sharing ini dia COVID jadi dia mau beli? Enggak juga. Emang nggak ada produk lain? Ada. Tapi siapa yang bisa ngomong dengan secara emosi yang baik, maka dia yang dapat. Ngerti ya teman-teman ya? Jam tangan. Orang beli jam tangan. Emang fungsinya? Gue jam tangan mau beli biar tahu waktu. Ya udah lo beli aja jam yang 100 ribuan. Lalu ngapain dia beli sampai MM-an? Emosi. Emosi sama kayak saya nih, contoh. Saya cowok naksir sama cewek, Cilina saya naksir. Emang cewek nggak ada yang lebih cantik? Ada, tapi gue maunya dia. Kira-kira ngerti ya teman-teman ya? Emosi itu ya kayak gitu. Itu yang Anda harus punya. Itu yang Anda harus ngomongkan, siapkan. Jadi makanya, gimana cara, pertanyaan selanjutnya gini, bagaimana cara langkah-langkah untuk ngomong sesuai dengan ada emosinya, Pak? Bisa menjual emosinya. Syaratnya nomor 1, prospekannya Anda harus tahu. Tadi kayak saya tanya tadi, saya tanyakan ke Bu, siapa tuh? Nurdia, saya nanya ke dia, umur berapa? Ya, ngerti ya? Pernah main MLM apa enggak? Tapi dia nggak jawab pernah main MLM. Jadi biar saya tahu. Sama kayak Ko Eka nih, dia bokapnya diabetes. Kalau nggak Ko Eka diabetes, contoh. Ko Eka diabetes. Jadi kalau saya tahu Ko Eka diabetes, ngerti ya? Lalu saya tahu dia mungkin rajin main MLM, nggak pernah sukses, contoh. Jadi saya tahu dong, kira-kira waktu saya mau deketin Ko Eka, mau prospek Ko Eka, saya tahu masuknya lewat lebih kemana. Nah, loh. Nggak, jadi saya tahu. Saya harus jelasin ke Ko Eka, masuknya lewat mana. Kira-kira kalau dia diabetes, apa yang saya harus lebih bahas? Ayo. Subarasi ya. Jadi saya lebih bahas Subarasi aja. Terus kedua, dia banyak kecewa sama MLM. Makanya saya jelasin. Ko Eka, lu minum dulu produknya, gua nggak bahas bisnisnya dulu. Tapi waktu lu janji ya, lu minum produknya oke, kita bahas bisnisnya. Iya dong, bener nggak? Santai aja. Nah, kadang kalau kita nggak tahu kayak gini-ginian ya, udah saya datangin Ko Eka, saya presentasi ujung ke ujung. AFC adalah perusahaan farmasi dari Jepang, manfaat Subarasi, manfaat Utsukushi, manfaat Sensei Suru, manfaat SOP 100 yang udah di-upgrade ke Subarasi, Ruby ke Ruby, ya diabetesnya kumat lagi, bos. Ya ngerti ya teman-teman ya.
Itulah yang kita bilang buang-buang waktu. Mana bisa ada emosi, teman-teman. Mana bisa kita ngomong deep, ngomong yang dalam, ngomong yang intim, kalau Anda lagi presentasi 80 slide. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Makanya untuk ciptakan suasana selling the emotion itu, nomor satu, Anda harus tahu betul Reni ini siapa. Usia berapa, pernah main MLM apa enggak, terus kira-kira dia orang produk atau orang bisnis. Anda juga harus bedain loh di sini, user sama networker loh. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh nih, Reni dia user. Saya tahu dia cuma user, dia ada bisnis, dia udah sukses, dia nggak mau jalani MLM sama sekali. Dia mau beli 4 box. Lalu orang biasa, saya pukul rata aja, joinin Ruby, udah tuh upgrade 2 box. Betul nggak? Kan kita mau dia diamond yang terbaik. Betul nggak? Betul nggak? Padahal itu salah. Karena saya tahu Reni itu cuma user, ya udah saya bikin Ruby, lalu Ruby lagi. Dapat konnichiwa dong Reni. Barulah Reni mikir, Nick, sorry, ini konnichiwa apaan ya? Tuh kan, gue udah bilang ada bisnisnya, Ren. Lu nggak percaya sama gue. Coba Reni beli 4 box, 2 box, 2 box. Beli 2 box lagi, 2 box lagi. Lu mau upgrade diamond ya? Terus aja sampai 10 box. Lalu Reni cerita ke Eva. Eva bilang, loh, lu jual berapa, Pak? Gue jual di sini 1.550. Loh, kok lebih murah? Gue udah beli 10 box tetap 1.750. Mati deh gue. Besoknya Reni hilang beli ke Eva. Padahal kalau Reni beli sama saya 2 box. 2 box 300.000. 2 box 300.000, 150.000 dong, pairing dong, ya nggak? 300, 450.000. 300, 450.000 lagi. Eva ngomong, gue jual nih ke lu, Ren, berapa lu? Gue jual murah sih 1.5. Hah, 1.5? Mahal banget, gue jadi member lebih murah belinya. Ngerti nggak? Nah, itu kadang kesalahan kita juga, karena kita nggak tahu, kita maunya dia diamond. Nggak tentu. Kalau dia bukan networker, ngapain jadiin diamond? Bikin aja Ruby 6. 3 kiri, 3 kanan. Dapat pairing tuh. Dapat sponsor, dapat pairing. Kira-kira Reni bakal pindah nggak? Walaupun cuma user. Nggak akan. Dia akan di saya terus. Nah, itu loh. Itu yang saya ngomongin. Kadang kita ini yang harus nentuin. Orang harus di mana? Dia networker apa bukan ya? Tuh Reni kalau dia network, dia kan user. Tiba-tiba dia mau jadi networker. Dia udah jalan ini, dia jalanin kok. Oke, gue langsung diamond semua deh. Biar bonusnya lebih gede. Malah bisa join. Tapi karena dulu saya maunya dia diamond, upgrade. Belum sampai diamond, udah hilang orangnya. Terjadi nggak, Amanda? Itu loh maksud saya. Jadi, untuk ciptain kata-kata emosi, selling the emotion, nomor 1, Anda harus tahu dia itu siapa. Umurnya, background-nya, pernah main MLM atau enggak. Dia sekedar mau minum produk aja apa mau jalanin. Atau dia sendiri masih ragu-ragu. Disitulah kita nanti mulai tahu. Ren, lu percaya sama gue, Ren. Gue ini temen lo. Gue modal 1.650, hari ini gue sebulan udah 30 juta. Gue nih ngajakin lo bisnis karena gue udah sukses. Kalau gue gagal, gue nggak berani. Ren, coba deh kita jalan sama-sama ya. Lu udah sekarang udah mau, lu nggak gue bikin diamond karena lu bilang dari awal nggak mau jalanin. Tapi lu kalau diamond, gue hitungin nih. Lu kan kemarin total dapat 8 juta. Kalau lu diamond, lu dapat 16 juta lo, Ren. Hah? Pasti Reni bilang dong. Hah? Serius lo? Iya. Kalau lu diamond bisa 16 juta. Dan ini kalau kita bikin per bulan 16 juta lumayan nggak sih, Ren? Gue bantu, gue janji. Reni mau dong kira-kira dengerin ini ya. Jadi kan boleh juga sih gue jalan. Jadi kita harus kayak gitu. Jadi nomor 1 kita harus tahu dia siapa. Jangan lu pukul semua orang sama. Cerita ke Reni, presentasi ujung ke ujung. Eva, ujung ke ujung. Lydia Ling, ujung ke ujung. Nanti bunuh dia sama. Pak, saya udah 6 bulan mau mati nih nawarinnya. Ya iyalah Bu, kayak begitu mah berat. Saya juga nggak bisa bikin closing. Saya aja nggak bisa closingin orang kalau ceritanya harus jelasin slide ujung ke ujung. Wah, saya juga nyerah. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, jadi ada beberapa kesalahan memang yang kita ngelakuin itu. Jadi kesalahan pertama tadi, Anda jual barang. Nggak bisa jual barang. Member AFC hari ini ada 800.000. Anggap aja 1%-nya bandel. 1% itu 8.000 orang yang bandel. Undercutting lah, picik lah. 1% itu kecil loh dibanding 99%, bener nggak? Tapi 1% itu bisa ganggu kita. Makanya lu jangan jual barang, pasti kalah. Ada yang lebih murah, kalah. Bener nggak? Yang jualnya temennya lebih ini, kalah. Makanya kita pakai emosi kita. Kalau kita pakai jual secara emosi,
Dia mau nggak nolak saya aja nggak enak rasanya. Aduh, nggak enak nih, gue udah diginiin nih. Ibaratnya saya udah nembak gitu loh. Ibaratnya saya ngajuin cinta saya ke Reni ke depan keluarganya semua. Mati nggak kata Reni kalau gue nolak, nanti Niko malu, jadi nggak enak, ngerti nggak? Contohnya gitu loh. Nah, itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Kita harus jual emosi itu. Oke? Jadi Anda harus tahu dia siapa. Nomor kedua, Anda harus tahu masalah dia apa. Jadi kita datang hadirin solusi. Contoh kayak Cilidia. Contoh Cilidia income-nya cuma 3 juta sebulan. Buat pakai rumah tangga semua tinggal 500.000 dia nabung. Oke? Lalu saya udah tahu, jadi masalahnya duit nih. Jadi saya nggak nawarin produk lagi dong. Ngerti nggak teman-teman? Oh, kan dia income-nya tinggal 500.000. Lalu Anda nawarin, Ci, minum Subarasi deh. Bagus nih. Kemarin orang tua gue stroke, sekarang udah bener. Iya, kata Lydia, ya gue nggak stroke nih. Lu kira gue stroke ini? Emang muka gue tampang stroke, kata dia gitu kan. Berapa harga produknya nih? 1.750, murah. Murah kepala lu. Gue di sini lagi pegangin 500.000 doang sebulan. Ngerti ya? Jadi ngapain saya cerita produknya? Nggak ada. Begitu saya tahu Lydia masalahnya duit, Lid, lu lagi susah nggak lu? Gue jujur, gue lagi susah lu. Kan dia nggak mungkin, lu lagi susah nggak? Iya. Nggak mau dong. Lid, lu lagi susah nggak? Gue jujur, gue lagi iya loh. Gila, gue kemarin nabung cuma bisa 1 juta sebulan. Tapi mau sampai kapan bertahan nabung? Sejuta, hemat-hemat. Besok ada apa dikit, dipakai tabungannya. Gue nabung, kemarin akhirnya gue pilih, gue join 1650, terus produknya gue berhasil jual ke saudara gue, jadi gratis dong, ya nggak? Dan hari ini percaya nggak, Lid? 1650 itu udah jadi 3 juta sebulan. Beneran, gila. Lu mau nggak coba-coba yuk? Gue janji gue temenin lo. Gue akan bantu gimana cara kita bisa sukses sama-sama. Nggak usah ngomong lebay-lebay. Jadi kan Lydia, at least ada pemikiran kedua ya. Mau nggak lo? Yang tabungan lo kita coba invest. Kalau nggak, kita segini-gini dong nggak bisa, Lid. Gue udah laluin lo. Lo kan tahu gue. Andai kata Lydia, Lydia sama saya benar-benar seumur dan seincome. Jadi lo kan tahu gue, Lid. Gue susahnya kayak apa. Hari ini gue udah nabung emas. Bisa ternyata, Lid. Lo kalau join kita jalan sama-sama. Lu pasti tahu nabung ini nggak akan bertahan lama. At least, bisa nggak bilang gabung ya, at least Lydia mulai mikir, ngerti nggak? Ada something nih yang bisa kayaknya dilakuin, jalan keluar nih. Dibanding saya udah deketin dari awal apa? Ada Subarasi, Lid, bagus buat orang stroke. 1750. Mati lu pasti. Nggak, Lydia nggak ada mikir lagi. Dia mikir doang nih, gimana ya si Niko pulang ya? Paling gitu. Bukan mikir join lagi, udah kapan ya si Niko pulang? Itu ngerti nggak maksud saya? Jadi Anda harus tahu orang ini masalahnya apa. Nggak bisa asal-asal prospek. Nggak bisa. Nggak ada. Kecuali kalian lahir di dunia insuran. Diajarin canvassing. Kalau saya nggak percaya canvassing. MLM diciptakan untuk hot prospect. Canvassing itu cold market. Cold market ya. Saya percaya hot market. Kenapa? Kalau hot market saya cuma jelasin diri saya. Kalau cold market itu lebih luas peluangnya, tapi yang bisa closing 1-2% aja dari cold market. Hot market sedikit peluangnya, tapi yang bisa closing 70% ke atas. Itu loh. Kecuali Anda sendiri memang image-nya udah buruk ya. Maksudnya lu nyolong, suka mencuri, minjem duit nggak balik, ya nggak usah tanya jalanin bisnis ini susah apa enggak. Udah pasti nggak ada yang percaya. Tapi itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, ngerti nggak? Kalian harus tahu konsep awal gimana orang beli. Ternyata orang melakukan pembelian karena emosi, bukan karena pengetahuan. Jadi lu stop jelasin manfaat Subarasi, manfaat Utsukushi, manfaat Sensei Suru, Ruby Merkut Ruby. Dia pulang dia lupa, men. Bener gak? Lupa pasti jelasin. Waduh, tadi Cili dia ngomongnya panjang kali tinggi. Tadi yang Utsukushi apa, yang Suba apa, udah ketuk patennya. Udah intinya gue mau yang ungu aja deh, Lid. Pasti gitu deh. Udah nggak tahu lagi ngomong namanya aja udah lupa. Gue yang ungu aja deh. Yang biru juga boleh deh. Paling gitu. Nah, jadi Anda harus tahu teman-teman ini ada. Di lain sisi itu, saya mau kasih tahu, memang penolakan selalu ada. Oke? Nggak ada yang nggak ada penolakan. Anda coba hari ini bikin somai lalu jualan deh. Ditolak juga, nggak usah AFC. Ditolak juga somainya. Percaya sama saya deh. Semua hidup lagi susah. Nah, yang penting saya mau kasih tahu ke teman-teman. Waktu kita ini, teman-teman, sempit banget. Karena 1-2 tahun Indonesia akan krisis. Itu Anda harus percaya sama saya. Jadi kita waktunya sebenarnya
bertanding terakhir ini bukan annual rank-nya sebenarnya. Yang Anda harus ingat adalah ekonomi Indonesia akan jatuh 1-2 tahun kemudian. Pasti nggak, Pak? Pasti jatuh lebih sadis dari Krismon 98. Dia akan hancur-hancuran. Karena hari ini Indonesia lagi keluarin duit banyak, teman-teman ya. Buat beli vaksin, nanggulangi orang COVID, ada buat bansos, itu semua duit bukan didapat dari APBN. Itu semua didapat duitnya dari negara cetak duit sendiri. Maka saat ini posisi duit nanti akan beredar lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, itulah inflasi. Kayak Zimbabwe, ngerti nggak? Beli nanti kalau duit terlalu banyak, beli singkong 1 juta harganya. Ngerti ya teman-teman ya? Itu di Zimbabwe udah terjadi. Dan udah banyak negara krisis yang kayak kita tahun 98. Ingat ya? Tiba-tiba dulu nasi goreng 500 perak tahun 90, mie ayam 800 perak, tiba-tiba sekarang jadi 10.000. Nasi goreng jadi 15.000. Nanti 1-2 tahun kemudian, 15.000 ini akan jadi 45.000. Percaya sama saya, inflasi akan datang. Karena duit beredar terlalu banyak, dicetak buat bayar ini semua, vaksin dan lain-lain. Nah, kita lagi balap-balapan. Sama waktu itu. Jangan tunggu udah krisis, baru lo mau kerja. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan situasi udah benar-benar lebih sulit dari hari ini, baru mau berjuang. Saya jamin 1-2 tahun itu akan datang. Makanya kita sebenarnya bertandingannya sekarang, teman-teman. Saya udah kasih clue-nya, kalian ada di 3 bulan yang mana. 3 bulan 1, 2, 3, 4. Bukan lamanya Anda join ini, bukan. Anda udah di 3 bulan yang mana. Ngerti ya? Walaupun Anda udah 9 bulan di AFC, kalau belum punya tim yang banyak merekrut, minimum 40-60 orang, lu masih di situ. Jadi, saya udah survei, rata-rata orang yang sukses, minimum sponsor 40-60 orang. Nggak ada yang nggak. Adrian sponsor 100 orang. Yang jadi cuma 6 orang. Dia Bushido. Anda tahu nggak 100 orang ke 6 orang itu berapa persen? Cuma 6% dari orang yang direkrut. Apalagi katakan kalau kalian tenaganya sama kayak Adrian, rekrut cuma 40. 6%-nya berapa orang? Ngerti ya teman-teman ya? Berapa orang doang tuh? Itulah tandanya, jadi Anda harus aktif dulu rekrut. Jadi bukan lamanya Anda di sini yang penting. Yang paling penting adalah Anda di 3 bulan yang mana. Pak, saya ternyata review saya baru di 3 bulan pertama, saya harus rekrut orang lebih banyak. Ya udah rekrut. Hari ini ada promo Ruby, rekrut lebih mudah. Hari ini kalau rekrut banyak, dapat Dubai. Bisa pergi. Bisa jual nanti. Wih, akhirnya gue nyentuh tanah Dubai. Pernah nggak ke Dubai? Lihat Dubai. Jepang. Pulang lebih mudah nggak hidupnya? Lebih mudah lagi. Ajak tim lagi, baru mulai bina. Ngerti ya? Tadi saya juga kasih masukan bagi teman-teman yang udah di ending sesi, di ending, kurang, tadi ada kasih clue-nya. Bagi harinya, bagi jumlah pair-nya. Butuh berapa satu hari, itu yang kita kejar. By sponsor atau by team, ya udah kita kejar. Itu yang kita komit. Ngerti teman-teman ya? Tapi kalau Anda gentle, mestinya Anda rekrut by sponsor aja. Jangan bebanin di tim. Kata tim, lu yang pengen ngejar, kenapa jadi gue yang pusing, katanya. Oke, teman-teman, itu yang paling penting di bisnis kita. So, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar sedikit aja. Mudah-mudahan Anda dapat tuh Anda di kuartal mana, terus Anda finishing-nya kayak gimana. Finishing cuma itu caranya. Bagi hari, bagi ini, itu yang kita kejar. Anda penting jadi toreda. Percuma kalau Anda belum toreda, nanti jelasin ke orang, annual rank. Dia gampang kan nanya ya. Contoh Cilidia nih presentasi ke saya. Iya, kita juga ada annual rank tahunan. Segini, dapat segini, dapat segini. Lalu saya nanya dong, kalau Cilidia emang rank apa? Iya, langsung dan muter-muter dari yang ngomong. Iya, gitu loh. Kalau ada kan, ya, saya masih toreda, saya masih berjuang. Enak kan? Toreda itu udah hebat loh. Toreda itu sampai hari ini cuma ada, ini per hari ini ya, ada 2.800 orang dari 800.000 orang loh. Hebat nggak? Hebat banget, Toreda aja udah hebat. Jadi Anda yang dan Toreda achievable banget. Kejarlah teman-teman Toreda, fight lah. Ada SOP 100 juga, nah, kayak teman-teman Surabaya, setahu saya fanatik sama SOP 100. SOP 100 juga BC udah nggak ada. Jadi nggak ada pengiriman lagi. Jadi stok yang ada ini ya last sesi. Anda bisa pakai juga.
yang suka SOP, masukin, kejarlah rank. Achievement tuh penting, teman-teman. Achievement diri sendiri itu penting. Yang paling penting achievement tim, pasti. Tapi diri sendiri nggak achieve, tim achieve itu yang lucu. Kalian achieve, tim achieve, itu yang benar. Oke, saya paling, Anda boleh nanya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Karena saya juga ada Zoom lagi, benar, sampai jam 8. Saya jam 8 ini sebenarnya udah ada Zoom. 3 bulan terakhir apa, Pak? Oke, saya ulang ya. 3 bulan pertama Anda fokus sama rekrut tim. Anda rekrut sebanyak-banyaknya. Minimum sponsor 40-60 orang. Oke? 40-60 orang. Anda cari, Anda kata 10% aktif aja, jadi Anda cuma punya 4 orang loh, nggak banyak. Tapi at least punya. 3 bulan kedua adalah pengembangan timnya. 3 bulan ketiga mulai fokus sama achievement kalian. Samurai, daimyo, shogun, disitulah kalian achieve. Jangan di ending-ending. 3 bulan terakhirnya finishing. Finishing apa? Finishing timnya. Jadi bulan pertama saya fokus sama 3 bulan pertama fokus diri saya sponsor. 3 bulan kedua ke tim. 3 bulan ketiga fokus lagi ke saya, ke target saya. Saya kan mau achieve Moskow contoh. Contoh saya mau achieve Moskow. Ya saya kejarnya di 3 bulan ketiga, achievement pribadi, ngerti gak sih? Contoh saya udah Bushido, ya gue juga mau achieve Moskow dong. Emang gue nggak mau ke Moskow, gue mau dong. Ya saya mulai di situ. Toh saya waktu sponsor juga isinya kan ke tim, betul nggak? Saya kan isinya harus ke tim. Nah, 3 bulan keempat saya finishing. Finishing itu apa? Saya lihat Lina, dikit lagi Ronin. Ronin, kaki lemahnya Lina adalah Reni. Jadi saya, Lin, lu hubungin Reni, kita meeting Zoom. Apa yang harus gue bantu? Finishing. Bantu si Reni, bantu si Lina, bantu si Eva, bantu Lydia. Ya, 3 bulan terakhir ini finishing. Sama kalau kalian bener ikutin fasenya, maka hari ini kedua bulan ke depan kita lagi fokus finishing tim kita. Saya lihat rank. Oh, Reni kaki lemahnya Eva kaki lemahnya Lydia. Oke. Langsung Reni, Eva, Lydia kita zoom. Lu satu hari zoom berapa kali kalian semua? 2 kali. Oke. Tambahin 1 lagi deh gua, 3 kali. Gua bantu lo. Jadi 1 hari kita 3 kali karena dari sendiri pribadi saya khusus fokus ke Lydia. Saya bantu Lydia, bantu Reni. Saya bantu Reni, bantu Lina. Ngerti ya teman-teman ya? Dan itu kan dikejar 3 bulan itu sebentar. Nah, setelah Reni udah finish, Eva udah finish, Lydia udah finish, saya lihat lagi dong, kaki yang lain kan masih banyak. Oh, ada Sivan, oh ada Linto, oh ada Felina, oh ada Koeka. Ya udah langsung finishing dia lagi, lanjutin. Bukan 3 bulan ke dia doang, lama dong. Saya harus cepat-cepat. Gitu, itulah finishingnya. 5 menit ya, Dit? Oi. Enggak. 5 menit itu masih Zoom. 5 menit. Yo. Nah, jadi teman-teman, finishing di situ pentingnya. Lihat kaki lemahnya, hubungin. Jadi, contoh, Reni, Lydia beda tim. Saya bantu Reni, Lydia, Eva. 3-3 beda timnya. 3-3 ini saya bantu. Emang masa 1 orang? Kalau sekuat saya berapa kuat? Kalau saya kuat 10 saya ambil finishing. Gitu loh, tapi saya kuat. Jangan semua nggak kuat ternyata. Ya kan? Aduh, gue nggak bisa. Lu nggak usah nawarin kalau nggak bisa. Kan? Gitu loh teman-teman. Jadi penting kalian tahu, orang tutup ini achievement pribadi kita. Achievement pribadi dipakai untuk marketing diri kita. Downline kita juga bisa pakai, betul ya? Downline Lydia kan bisa pakai. Wah, Lydia Torenda, Lydia hebat, gini-gini. Ya, itulah achievement-nya. Jangan kita ya, yang penting tim, gue nggak apa-apa, enggak. Itu mah nggak ada lah kayak gitu. Tim dapat Bushido, nggak apa-apa, yang penting tim Bushido gue enggak. Ya nggak ada lah, gue Bushido, timnya Bushido, itu dong yang benar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi 2 bulan ini menentukan achievement kita. 2 bulan ini akan menentukan nasib kita di periode selanjutnya lebih mudah atau enggak. Iya dong, lebih mudah atau enggak. Keiko Eka waktu dia udah jadi Bushido pertama dari Surabaya, Cisilvi. Coba tanya ke dia. Masih belum terima email loh. Coba tanya ke dia, lebih mudah nggak mereka waktu bina timnya, bangun timnya, atau rekrut timnya, waktu mereka udah jadi Bushido? Coba tanya, gitu loh. Pasti lebih nikmat. Rekeningnya aja, terutama rekening lebih indah gitu loh. Masuk jebret, ya kan? Nggak dicicil. Teman-teman, hadiah Bushido nggak dicicil.
Kalian samurai shogun nggak ada cicilan tuh. Bayar sebulan segini, setahun segini, nggak ada. Penting kalian punya achievement itu. Ngerti ya teman-teman? Kalian nggak bisa kan ngajarin downline ini buat jadi toreda. Dia nanya dong, emang kakak apa? Ya loh, Cici emang apa ranknya? Udah muter-muter. Enggak, kalau saya mah fokus bangun tim. Emang waktu kalian ngomong gitu, di hati kecil dia bilang apa? Bilang aja lu nggak bisa. Kan pasti gitu kan. Dia mah di depan, wah Cici baik banget ya. Di belakang mah, emang lu nggak bisa. Makanya suruh gua. Katanya. Gitu loh pasti. Makanya kalian harus punya achievement itu. Oke? Harus punya. Dubai, achieve paksa gimana? Kenapa? Karena pada intinya kalian tetap harus sponsor kan? Setuju nggak? Lu mau di mana aja nih? Mau periode tahun pertama, tahun ketiga? Kan tetap kalian harus sponsor. Daripada sponsor yang nggak ada dapat apa-apa, mendingan sekarang lu sponsor dapat Dubai. Dubai nggak susah kok. Dubai emang susah? Nggak susah. Apa susahnya? Dubai berapa achievement-nya? Ayo, pada tahu nggak? Jadi pada nggak tahu lagi. Berapa diamond? Berapa diamond teman-teman Dubai? Diamond. 9. Hah? 9 diamond. Yang jawab jangan yang hebat-hebat dong. Yang jawab tuh yang jawab nih yang baru-baru nih. Ko Sioyung mah udah mentor lah, hebat lah dia. Nah, 9 diamond. Jangan pikir 9 diamond-nya. Anda cuma cari 9 promo ruby. Ngerti ya? Untuk achieve Dubai, cari 9 orang yang promo ruby. Dan Anda ada waktu 1 bulan sampai 2 bulan untuk bikin dia upgrade jadi diamond. Betul nggak? Achieve nggak otomatis? Achieve dong. Makanya jangan cari pikir susahnya. Aduh, 9 diamond susah. Enggak. Lu cari 9 promo ruby. Ada waktu 1 bulan bikin dia upgrade jadi diamond. Achieve nggak Dubai? Achieve nggak sih? Achieve dong. Gitu loh. Itu cara mikirnya harus gitu. Jangan pikirnya 9 diamond. Susah langsung. Pikirnya 9 promo ruby. Besok bikin tuh konten. Saya cari orang yang mau ke Dubai gratis. 9 slot only. Begitu dong yang emosi. Pakai kata-kata emosi dong jualnya. Bener. Anda harus tahu. Contoh kayak Ko Sioyung deh. Dia cerita dia adalah salah satu pemilik Poco Games yang pionir lah di Malang pertama kali. Apa yang bikin orang ke dia, yang lain enggak? Ya karena personal touch-nya aja. Bener nggak sih? Ada yang bikin sesuatu, kenapa orang percayanya sama dia? Anak-anaknya kayak, orang tuanya kayak, temennya kayak, itu semua kayak gitu adalah emosi. Personal touch emang itu hubungan apa? Emang apa takarannya personal touch? Nggak ada, itu by emosi. Sesuatu yang emosi itu nggak bisa ditolak, teman-teman. Ngerti ya? Saya datang ke Cilina minjem duit, sehat-sehat buger gini, sama saya datang, bapak saya baru meninggal. Yang mana yang kira-kira dikasih duitnya? Ngerti ya? Lin, sorry ya, gue nggak mau minjem. Padahal mau minjem. Tapi bokap gue baru meninggal. Gue lagi butuh dana 1 juta. Jadi kasih. Karena ada kata-kata emosi itu. Ngerti ya teman-teman? Itulah yang kita harus lakuin. Sama Anda, mau nggak? Mau nggak kalau join AFC kita juga bisa ke Dubai bareng? Nggak. Kurang menarik dong. Kalau bilang, saya open 9 slot only. Dan udah kepake 3 slot udah ada. Saya jadi cuma cari 6 slot. Padahal slot 3-nya nggak ada. Maksudnya nggak ada orang. Tapi sekarang saya cuma cari 6 orang yang butuh dibimbing khusus 2 bulan untuk ke Dubai gratis. Jadi beda kata-katanya, ngerti nggak? Ini juga, jangan besok dipakai ya. Cuma pakai boleh. Cuma maksud saya mau kasih contoh aja pakai emosi apa enggak. So, itu yang kalian harus mulai jual emosi kalian. Bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi saya belum pernah, Pak. Belajar. Ngerti ya? Itu aja simple. Kalian kira saya pertama kali langsung bisa? Kalian kira Budi Darwin langsung bisa? Kalian kira Ko Sioyung deh? Pertama kali saya kenal kan saya udah ada kenal pertama sama dia. Emang sama sekarang beda? Beda. Orang ternyata terbiasa, bisa karena terbiasa. Belajar, ya. Kalian harus belajar. Jadi besok mulai itu konten-konten. Saya nggak suka kalau kalian cuma zoom satu arah gini. Besok kalau kalian gentle, besok kalau kalian berani, kalian bikin konten di Zoom, bukan di Zoom, di sosial media Anda, ceritain pengalaman Anda. Kenapa Anda bergabung, kenapa Anda harus sukses, kenapa orang harus join tim Anda.
Siapa yang bikin Anda berjuang selama ini? Foto anak kek, foto suami kek, ngerti ya? Foto keluarga kek, foto ayah kek, foto ibu kek. Lalu ceritain ada foto impian kalian. Lalu Mas, dulu background kalian siapa, sekarang kenapa di AFC? Ceritain secara emosi. Coba sharing di situ. Berani nggak kalian lakuin itu? Itu tim-tim di luar sana ngelakuin ini semua. Coba follow deh tim-tim hebat itu deh. Semua selling deh emosi. Itu yang kalian coba lakuin ke tim Anda, ngerti nggak? Coba dimulai sebelum suruh tim Anda sendiri yang lakuin. Coba ceritain impian kalian secara emosi deh, sesimpel itu. Kalian mau apa? Saya hidup 40 tahun nggak punya rumah. Oke, taruh foto rumah idaman Anda, lalu coba mulai sharing secara emosi, dan kenapa Anda harus pasti achieve lewat itu. Coba dulu dari sana. Coba mulai belajar dong, ya nggak? Jangan denger-denger training mulu, nggak pernah ngelakuin. Percuma, saya nggak mau lagi kayak begini. Saya nggak mau lagi ke Zoom ini kalau kalian nggak pernah bikin itu. Besok coba sharing impian kalian, sharing. Besok apa? Alasan kalian berjuang, keluarga, foto, ceritain secara emosi. Kan banyak tuh, ada Lavina, kata-katanya bagus-bagus deh. Ada Lavina, Ernesta, belajar mereka tuh. Itu gunanya kita follow di sosial media. Impian kalian, alasan kalian berjuang, keluarga kan, tempel fotonya, ceritain. Apalagi alasan kalian datang di AFC. Apa? Nggak ada yang tahu. Mungkin karena produknya, ada yang ditawarin dari mamanya, ada yang dari anaknya. Coba sharingin juga. Bikin itu. Kalau kalian bikin, pasti beda. Tapi kalau kalian gayanya begini, contoh gini, kita tuh bisnis, teman-teman. Kalau pakai cara A ternyata nggak jalan, kita harus coba cara B. Betul nggak? Bisnis kan kayak gitu. Cara B nggak bisa, coba cara C. Belajar dong. Jangan lu nyerah. Karena kalau lu nyerah di sini, emang mau ngapain sekarang? Emang kalau kalian pindah MLM, emang nggak bikin yang sama kayak begini? Sama. Mau pindah MLM apapun, sama lakuinnya. Masalahnya juga kan sama. Emang bisnis konvensional juga nggak gini. Lakuin deh, coba. Belajar, lakuin itu. Komit. Jangan ubah pakai stagnan cara itu aja, lalu nggak mau maju. Akhirnya mati. Baru dia bilang, oh ternyata susah ya. Oh nggak bisa. Tahu nggak, saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Ini saya mau tutup nih. Saya mau kasih tahu satu hal ke Anda. Tahu nggak kenapa Anda mudah nyerah di sini? Tahu nggak kenapa? Satu aja. Karena modal di sini kecil. Itu yang bikin lo gampang nyerah. Kalau modal lo join hari ini 14 miliar, lo nggak akan nyerah 2 tahun. Nggak ada closing juga lo nggak nyerah. Lo udah masukin 14 M, makanya lo nggak akan nyerah. Tapi kenapa gampang nyerah di sini? Karena gratis modalnya. Beli produk udah dapat bisnis. Nggak jalan, ya udah. Itu alasan kenapa lo semua mudah nyerah. Coba kalau modal masuknya 54 M. Kalian masukin semua harta kekayaan di sini. Mana nyerah? Nggak mungkin. Kalian bangun apotek nih, 50 M. Sehabis-habisnya duit di situ. Nyerah nggak? Obatnya nggak laku. Nggak akan kalian nyerah. Sama kayak di sini. Kita harus bersyukur kalau modal duitnya kecil. Kedua, kalian nggak ada poin. Kalian nggak bayar bulanan ke AFC sama sekali loh. Setuju nggak? Kalian nggak masukin duit ke AFC sedikit pun loh. Kami yang keluarin buat Anda. Kerja keras kalian kami hitung. Setiap keringat, BV kiri, BV kanan dibayar. Lunas, nggak pernah utang. Jangan mudah nyerah dong, karena modalnya kecil. Fight dong, Pak, ini keadaan ekonomi lagi susah. Makanya susah, kita harus lakuin lebih. Saya satu hari aja yang bukan member aja, saya 7 kali Zoom, men. 7 kali. Ini saya tadi jam 6 ke jam 7 nih, kalian jam 7 ke jam 8. Jam 8 saya ada nih. Jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10 saya juga ada. Loh, kalau saya yang bukan punya jaringan aja Zoom 1 hari 7 kali. Lu yang punya jaringan Zoom berapa kali? Udah nggak usah ngeluh. Gitu ya teman-teman ya. Saya sorry juga buat teman-teman ya baru kenal ini GM-nya orang gila ya ternyata katanya. Oh, saya minta maaf ya. Tapi saya selalu bersemangat teman-teman. Saya selalu bersemangat. Kenapa? Karena yang ubah nasib saya dari MLM juga. Kok Eka aja tuh tahu tuh dulu hidup saya kayak gimana aja dia juga. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman. Saya bisa berubah hidup saya. Kok Eka hidupnya bisa berubah dari sini.
Cireni aja juga saya tahu ya, karena dia kan udah berprestasi cukup. Saya juga tahu ya. Cilidia juga saya tahu pejuang. Maksudnya saya tahu beberapa kalian aja hidup mulai rasain berubah. Bisa bayangin nggak kalau selama ini nggak ada AFC kita lagi ngapain hari ini? Jadi kalau mereka bisa, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Itu loh yang saya mau kasih tahu message-nya. AFC ini bukan buat orang kaya. Yang sukses di AFC semua orang miskin. Itu loh. Adrian dulu sales, Ci Silvi Hendro dulu sales, Ko Eka juga susah. Jadi ini bisnis bukan buat orang kaya. Nyatanya yang sukses orang miskin. Bener dong. Kalau dibilang ini bisnis buat orang kaya, jadi yang sukses orang-orang kaya. Saya ada member Hotman Paris, ada Tan Kian. Dia nggak sukses, Toreda juga nggak. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ini bisnis buat orang susah. Karena nyatanya yang sukses Bushido saya orang susah. Luigi susah. Lihat aja Facebooknya tuh baru bangun rumah baru hari ini. Oke teman-teman ya, saya harus lanjut ke Zoom yang lain lagi. Saya sorry banget, tapi saya doain ke teman-teman, Anda harus percaya Anda bisa. Kalau Anda sendiri nggak percaya Anda bisa, ya udah jangan lanjutin lagi. Orang lu aja nggak percaya lu bisa. Oke teman-teman, saya juga minta maaf buat orang yang pertama kali Zoom. Anda shock lihat diri saya. Saya juga bilang thank you buat Ko Eka, Cilina ya, buat ada Thank you, thank you. Thank you, Pak Niko. Di Silvi, saya mau bilang terima kasih. Anda yang salah Thank you, Pak Niko. ya kalian adalah cikal Ini bakal Pak Niko. G20. Makasih Pak Niko. Ya, kalian ada cikal bakal Thank G20 you, Pak Niko. dan tim ini akan makin besar. Thank Jadi, you. makanya juga ya semua ya. Amin. Dadah. Oke, Thank you Pak. Thank Thank you Pak Niko. Terima kasih. Thank you, Pak Niko. Thank you, Pak Niko. Oke. Terima kasih.